Baik, ini kita menjawab pertanyaan dari saudari kita, Aska Bila. Penyakit baru pneumonia apa cenderung ke COVID? Ya, jadi kalau pneumonia itu bahasa awamnya radang paru ya. Jadi penyebabnya bisa macam-macam, bisa bakteri, bisa virus. Nah, untuk di era pandemi seperti saat ini, semua radang paru yang belum jelas penyebabnya, ada baiknya dianggap sebagai COVID dahulu ya, sampai terbukti tidak. Jadi untuk keamanan baik pasien maupun keluarga, juga untuk petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan, semua pneumonia atau radang paru ada baiknya dianggap COVID dulu sampai terbukti memang bukan COVID. Misalkan dia ternyata TBC ya, tuberkulosis, atau penyebab yang lain. Kira-kira begitu. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari saudari kita, Isnawati. Gimana sih pengobatan paru-paru basah, dok? Ya, jadi sebelum pengobatan, suatu penyakit atau kondisi harus didiagnosis dulu ya, diketahui ini dia sakitnya apa, kondisinya seperti apa, baru kita obati. Sebenarnya nanti diagnosis medisnya bisa bervariasi ya. Paru-paru basah ternyata dia sakitnya pneumonia atau radang paru bisa. Kemudian disebut paru-paru basah, ternyata ada cairan di rongga dadanya namanya efusi pleura. Pengobatannya juga beda lagi. Jadi sebelum pengobatan didiagnosis dulu, diperiksakan oleh dokter sampai diketahui penyebab pastinya. Sebab berbeda penyebab, pengobatan yang disebut paru-paru basah ini juga berbeda. Ada lagi di situasi yang lain ternyata paru-parunya basah karena gagal ginjal. Jadi sebelum diobati, dia didiagnosis dulu. Nah, baru nanti beda diagnosis, beda pengobatan. Jadi memang harus didiagnosis dulu, baru pengobatan yang tepat. Ya baik, berikutnya ada pertanyaan dari saudara kita, Apam Pampam ya. Saya perokok berat 1 hari 3 bungkus. Saya pengen membersihkan paru-paru itu. Gimana caranya? Thanks dok. Untuk rokok ini zat-zat beracunnya sebetulnya dalam 1 hari dia sudah banyak yang dihilangkan oleh badan kita. Jadi efek dampak jangka panjang dari rokok itu bukan semata karena zatnya tertimbun di dalam paru. Tapi ketika dia merokok, banyak sel dan jaringan paru ini yang rusak. Bahkan sesudah racunnya sendiri sudah tidak ada. Jadi ini yang jadi problem. Kalau untuk membersihkan paru-paru, dia memang dalam 1 hari aja zat-zat beracunnya sudah banyak yang dibersihkan oleh mekanisme pembersihan dari paru. Hanya saja kalau dia merokok dalam jangka waktu lama, nah ini kerusakannya permanen. Nah, kalau sudah terjadi kerusakan permanen, misalkan di paru itu dia sudah, fungsi parunya sudah menurun, dia muncul penyakit yang namanya PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik. Nah, ini penyakitnya dia seumur hidup kalau sudah rusak. Atau misalkan karena rokoknya racunnya sih sudah hilang misalnya, tapi dia pembuluh darah dan jantungnya rusak. Nah, ini juga dia bisa kelainannya permanen. Jadi bukan semata karena racun yang tertimbun, tapi memang kerusakan permanen di organ tubuh akibat rokok itu ya. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Ridwan Bima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya dok, saya batuk sudah 1 bulan. Saya juga mengalami nyeri di bagian dada terus. Saya juga pernah batuk darah. Apakah kunyit bisa saya pakai buat ngobatin dok? Mohon kejelasannya. Ya baik, jadi untuk saudara Ridwan Bima, batuk darah ini bukan gejala yang biasa ya. Jadi batuk darah ini berarti ada kerusakan struktur paru, kemudian dia juga merusak pembuluh darahnya. Jadi ini fenomenanya seperti itu. Terkadang secara medis memerlukan obat-obat tertentu untuk membantu pembekuan darah. Kemudian penyebab batuk darahnya juga harus dicari. Ini di Indonesia ada beberapa hal. Yang paling sering biasanya batuk darah ini tuberkulosis ya. Intinya harus dicari dulu penyebabnya. Penyebab yang lain juga macam-macam, tidak kalah membahayakan. Misalkan batuk darah penyebabnya kanker paru ya. Kanker paru ini harus segera didiagnosis. Karena umumnya kalau kanker parunya masih stadium awal tidak ada keluhan, tidak ada gejala. Yang seringkali kalau yang kanker paru sudah menimbulkan batuk darah, stadiumnya sudah 3 atau 4. Nah, syukur-syukur kalau ternyata sudah diidentifikasi ada keluhannya batuk darah, ternyata stadiumnya masih 1. Nah, ini angka kesuksesan pengobatannya
sangat tinggi. Jadi perlu segera didiagnosis. Terkait kunyit ya. Nah, kunyit ini untuk sebagai makanan ya, rempah-rempahan, jahe-jahean. Untuk dikonsumsi sehari-hari silahkan. Tapi tidak bisa dianggap untuk pengobatan batuk darah gitu ya. Tetap harus diperiksa dulu penyebabnya apa, kemudian nanti diobati sesuai penyebabnya. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Sarjana Nyoman. Dok, umur saya 60 tahun, saya susah bernafas. Kadang-kadang mah saya kumat. Apa ya dok obatnya? Sakit apa ya saya? Terima kasih. Baik Pak, ini memang sesak napas ini keluhan subjektif dari kita ya, dari manusia, dari pasien, dari orang. Penyebabnya bisa bervariasi. Dia dari kelainan di rongga dada, juga kelainan yang di luar rongga dada. Kemudian juga bisa jadi kelainan fisik, ada juga yang tidak ada kelainan fisiknya. Misalkan ternyata ada orang-orang tertentu yang sesaknya dicetuskan oleh rasa panik, rasa cemas atau rasa sedih, itu bisa. Untuk kelainan yang di luar rongga dada, misalnya dia bisa juga ada kelainan darah. Ternyata pasien yang sesak dalam jangka waktu lama, ternyata dia sel darah merahnya misalkan rendah. Misalnya ternyata selama ini hemoglobinnya HB-nya 6 ya. Nah, ini dalam jangka panjang bisa menyebabkan sesak. Atau orangnya ada kelainan tiroid juga bisa sesak. Nah, kalau yang penyebabnya di rongga dada macam-macam. Selain ada penyakit paru, juga misalkan sakit jantung, dia sensasinya sesak juga. Atau yang kira-kira dekat dengan rongga dada ya, dia ada lokasinya di perut. Misalkan mah ya yang Bapak ceritakan, itu sensasinya juga bisa sesak. Ada bunyi mengi atau bengek ya, ngik gitu. Nah, itu ada juga. Jadi karakternya macam-macam. Nah, jadi ini sesak juga harus didiagnosis penyebabnya karena apa. Apalagi untuk Bapak Sarjana Nyoman ya, yang usianya udah cukup senior, sudah cukup usia 60 ya. Nah, ini beberapa risiko penyakit meningkat seiring usia, seperti sakit jantung dan sakit paru. Selain mungkin yang selama ini sudah ada ya, mungkin Pak Nyoman selama ini udah ada sakit mah, sakit lambung. Nah, ini keluhan sesak penyebabnya bisa lebih dari satu juga. Misalkan di satu orang dia penyebabnya hanya mah, ternyata di orang lain penyebab sesaknya ada 3. Selain sakit paru, sakit jantung, dia ada mah juga. Atau juga bisa juga ada yang karena gagal ginjal menyebabkan sesak.